Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto kembali ke angka 1,79 triliun dolar atau naik sekitar 3,73%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 39.400-an, Ethereum 2.796, BNB 379, XRP 0,77, Cardano 0,91, Solana 92 dolar, Terra Luna 74 dolar, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 80,66 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 10%. Dan top performer hari ini sepertinya adalah XRP dengan kenaikan 10,88% ke 0,77 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin whales fuel BTC price comeback as stocks brush off Russia-Ukraine shocks. Jadi seperti yang kita ketahui juga kemarin guys, bahwa ketika hari pertama Rusia menginvasi Ukraina, kita mendapati drop yang cukup parah di market, baik itu di pasar saham maupun kripto. Dan 1-2 hari kemudian setelah hari pertama invasi, kita mendapati rebound di market. Dan tentunya hari ini merupakan Sabtu Minggu, pasar saham tentunya nggak buka ya. Jadi weekend kita nggak buka di pasar saham, dan tentunya di pasar kripto juga memang secara historis ketika weekend kita mendapati volume tidak terlalu besar. So, dengan adanya hal ini, saya pengen pesen juga untuk kalian yang merupakan trader untuk selalu waspada gitu ya, dengan adanya manipulasi ketika volume dalam keadaan yang cukup kecil biasanya rentan akan manipulasi. Selain itu juga tentunya memang keadaan makro sekarang yang masih belum terlalu stabil guys. Oke, dimana kita masih melihat Rusia dan Ukraina itu ya masih dalam perang gitu. Dan kita nggak tahu apa yang next akan terjadi gitu kan. Jadi usahakan selalu jangan sampai over exposure, jangan sampai over leverage, apalagi kalau merupakan kalian merupakan trader gitu ya. Jangan sampai pakai leverage terlalu besar, dan jangan sampai tidak memakai stop loss. Itu yang pengen saya pesan, apalagi volume masih dalam keadaan yang cukup kecil di weekend ini. So, rentan dengan manipulasi, so kalian harus tetap waspada kalau merupakan trader gitu ya. Dan di sini dijelaskan kenapa kita bisa mendapati ada rally dari angka 34.000 ke 40.000-an gitu ya. Dan disebutkan di sini ada beberapa grup paus yang mendorong harga Bitcoin ke atas. Nah, di sini disebutkan purple whales are leading the charts. Dan di sini ada chartnya. Purple whale itu yang garisnya warna ungu gitu guys. Atau paus yang dikategorikan 100.000 hingga 1 juta dolar. Alias mereka membelinya kurang lebih di 100.000 hingga 1 juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Nah, katanya secara historically, this class has had the most direct correlation to Bitcoin price. Jadi secara historis, grup paus yang berwarna ungu ini, yang 100.000 hingga 1 juta dolar ini, itu secara historis paling berkorelasi langsung dengan harganya Bitcoin. Oke? Dan katanya si analis, if Bitcoin bulls can push past 41.5k, then 45k should come into focus rather quickly. Jadi dikatakan kalau misalnya Bitcoin sampai mampu push atau mendorong sampai di atas 41.500, maka harusnya next area yang perlu kita pantau adalah di sekitaran 45.000 gitu ya. Dan walaupun kita mendapati ada sebagian besar data on-chain menunjukkan bahwa kita kemungkinan sudah mendapati bottom dari koreksi besar kali ini, walaupun kita tidak pernah akan tahu bahwa itu adalah benar atau tidak, kita hanya dapat memprediksi, tapi waktu yang akan membuktikan. Tapi tidak jarang juga orang-orang yang masih ada menunggu gitu ya, untuk mengurangi exposure mereka di market. Salah satunya adalah si Pentosi. Dikatakan di sini, popular trader and analyst Pentosi meanwhile revealed that he planned to wait for 40k to hit before reducing Bitcoin exposure. Dan dia meng-tweet di sini, dia mengatakan dia mempunyai 3 target dan dia pengen sell di ketiga target tersebut. Target pertama 38.500 harusnya udah ke hit, 40.300 juga harusnya tadi udah sempat ke hit, dan yang ketiga itu 41.600. Jadi ketiga angka ini ketika ke hit, dia akan mengurangi exposure dia di market. Oke,
Dan tidak ada yang salah dengan hal ini guys. Tidak ada yang salah dengan yang namanya take profit. Oke, apalagi kalau misalnya kalian-kalian yang kemarin sempat buy di sekitaran angka 33.000. Sekali lagi guys, kita memang sudah mendapatkan beberapa data on-chain yang memprediksi atau menunjukkan bahwa kita sekarang dalam keadaan yang under value atau bisa jadi kita udah di bottom koreksi kali ini. Tetapi kita tidak bisa tahu secara pasti guys. So, sekali lagi saya pengen pesan ke kalian, kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar di market sehingga kalian selalu panikkan ketika melihat market turun sedikit, turun 5%, kalian panikkan, turun 10%, kalian stres gitu kan. Itu sudah tandanya kalian mempunyai exposure terlalu besar di market. Nah, kalian bisa lakukan sama persis yang dilakukan oleh Pentosi ini. Kalau misalnya kalian merasa exposure kalian terlalu besar, kurangilah exposure kalian di market sampai kalian merasa nyaman. Oke, misalnya kalian mempunyai jatah investasi itu 1 miliar rupiah misalnya. Tapi untuk sekarang kalian merasa tidak nyaman. 1 miliar itu kalian taruh di market. Kalian lebih nyaman itu mungkin 500 juta. Ya sudah, kurangin 500 jutanya. Sampai kalian merasa nyaman dan kalian mampu untuk hold jangka panjang. Pada itu aja intinya. Kurangi exposure-nya sampai kalian ngerasa kalian akan mampu untuk hold apapun yang terjadi. Hitungan simpelnya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi tidak ada yang salah dengan yang namanya take profit. Kalau misalnya kalian memang merasa kalian perlu take profit sedikit karena kalian udah beli di bawah mungkin 33.000, ya sudah take profit sebagian, tidak ada masalah gitu guys. Oke, selama kalian bisa selalu menjaga mental kalian. Oke, itu yang pengen saya pesan hari ini. Karena kondisi market tentunya sekarang masih agak sulit untuk ditebak ya guys ya. Karena keadaan makro yang masih sangat tidak menentu. Jangan sampai lupa, walaupun kita sekarang mendapatkan rebound, oke, tetapi masih ada beberapa hal secara makro yang masih tidak pasti. Pertama tentunya dari Rusia dan Ukraina, tapi juga nanti di bulan Maret kita akan mendapati kemungkinan kenaikan suku bunga dari The Fed. Dan kita tidak akan tahu respon market nanti seperti apa gitu ya. Jadi usahakan selalu untuk mengatur portofolio kalian dengan baik. Oke. Next, nah ini juga adalah fakta-fakta menarik ya di belakang layar yang mungkin juga akan bisa membantu kalian, mencerahkan kalian gitu. Di sini disebutkan S&P drawdown 10% or more mark Bitcoin bottoms. Jadi ini adalah perbandingan gitu ya antara S&P 500 dengan S&P 500 itu adalah pasar sahamnya US ya guys ya, atau indeks sahamnya US, dibandingkan dengan Bitcoin. Dan menariknya ya guys, kalau misalnya kalian perhatikan dari tahun 2012 hingga sekarang, setiap kali S&P 500 itu akan mendapati koreksi 10% atau lebih, maka itu sudah menandakan Bitcoin sepertinya udah berada di bottom koreksi dan akan melanjutkan rally ke atas. Kalau kalian perhatikan, ini adalah yang merahnya itu adalah yang S&P 500, yang merah nih guys. Nah, ini yang merah, ini adalah S&P 500, ini adalah chartnya Bitcoin. Nah, setiap kali kita mendapati S&P 500 itu terkoreksi 10% atau lebih, maka biasanya itu adalah bottom dari koreksi Bitcoin. Dan biasanya setelahnya kita akan mendapati rally ke atas. Pertama terjadi di tahun 2014 dan 2015. Kalau kalian perhatikan, ini ada koreksi belasan persen, di sini juga belasan persen, kita kemudian mendapati rally. Oke, di sini juga sama, lebih dari 10%, kemudian kita mendapati rally. Di sini juga sama, kita mendapatkan lebih dari 10%, kemudian kita mendapati rally. Dan sekarang kita udah menuju sedikit di bawah 10%. Nah, apakah hal yang sama akan terulang? Who knows gitu. Tetapi secara historis inilah yang terjadi. Sekali lagi guys, mungkin ada argumen dari kalian, tapi kan itu semua data historis kok, kali ini beda kok. Oke, fine. Saya respect dengan argumen seperti itu, tapi kalian juga jangan tutup mata, oke, bahwa secara historis memang inilah yang terjadi gitu. Oke, kalau kalian mengatakan tidak harus terulang kok, fine. Tetapi saya juga mempunyai argumen bahwa bukan tidak mungkin hal ini akan kembali terulang. Gitu toh, kalian juga nggak bisa memastikan kan bahwa ini nggak bakalan terulang lagi, nggak bisa dong. Ya kan, berarti masih ada probability atau probabilitas bahwa hal ini dapat terulang gitu ya. Jadi ini adalah fakta menarik aja untuk kalian gitu ya. Dan secara data on-chain juga seperti yang kalian ketahui, hampir semuanya gitu guys, itu menunjukkan bahwa kita ini sekarang dalam tahap pre-accumulation atau akumulasi kembali oleh para pemegang jangka panjang. Kemudian dari segi supply kita terlihat sangat amat positif, alias illiquid supply itu terus menerus naik, balance on exchanges itu terus-menerus turun. Dari segi supply itu udah oke banget.
Sekarang yang missing itu seperti yang sudah saya jelaskan beberapa video sebelumnya adalah dari segi demand-nya gitu. Oke, kita perlu semacam katalis atau berita besar atau trigger atau pemicu gitu yang bisa membuat demand kembali berhamburan masuk dan kita bisa melihat harga Bitcoin untuk kembali rally ke atas. Karena dari segi supply itu kita udah terus-menerus tergerus gitu guys. Sedangkan demand-nya ya masih stagnan lah istilahnya atau mungkin sedikit menurun karena ketidakpastian di market. Oke, dan ini adalah data supply delta namanya. Nah, kalau bisa diperhatikan disebutkan oleh Charles Edwards, possible bottom has been put in supply delta from a supply side suggest Bitcoin is in a major accumulation zone. Jadi sekali lagi dari segi supply kita melihat bahwa sekarang itu kita dalam tahap akumulasi besar-besaran gitu ya. Supply delta juga menunjukkan hal tersebut. Kalau misalnya kalian melihat garis pink ini terus-menerus menurun, itu biasanya adalah tahap akumulasi. Sampai pada akhirnya akumulasinya selesai dan kita mendapatkan adanya rally lagi ke atas, dan pada saat itulah yang terjadi adalah kita kembali mendapatkan fase distribusi. Oke. Jadi sekarang itu hampir semua data on-chain menunjukkan kita dalam keadaan akumulasi. Akumulasinya akan berapa lama? Nah, itu yang masih sulit untuk kita pastikan gitu guys. Oke, bisa jadi reaccumulation itu berjalan selama setahun, bisa jadi 1,5 tahun, tapi bisa jadi juga setengah tahun lagi. Who knows gitu kan? Makanya dari itu, karena kita tidak akan bisa menebak sampai kapan reaccumulation-nya dan di mana kira-kira bottom dari koreksi kali ini, tidak ada yang bisa menebak secara pasti guys. Dengan adanya hal itu, dengan saya mengetahui bahwa saya tidak bisa menebak secara pasti bottom yang di sebelah mana, ya sudah, saya lakukan cara yang paling aman. Apa? Saya lakukan dollar cost averaging. Ini mungkin seperti kaset kusut ya, setiap hari saya sebutkan, tetapi inilah satu-satunya cara yang paling aman guys. Agar kalian terus terjaga mentalnya dan kalian tidak akan ketinggalan. Oke? Ketika market lagi rally, ya sudah berarti kalian dalam keadaan cuan. Tapi kalau misalnya market terkoreksi, ya sudah saya anggapannya saya dapat diskon. Simple itu. Karena memang uang yang saya masukkan ke sini memang sudah jatahnya untuk investasi. Oke? Dan saya juga udah mengatur portofolio saya sedemikian rupa sehingga mau apapun yang terjadi, saya secara mental itu sudah terjaga. Jadi itu yang juga perlu kalian lakukan supaya kalian tidak selalu panikan ketika melihat market tiba-tiba drop 10%, 20% dan kalian malah sedikit merasa happy gitu. Kenapa? Karena kalian tahu ke depannya Bitcoin kembali akan ke all time high-nya. Cuman pertanyaannya kapan? Who knows gitu ya. Tetapi kita udah tahu bahwa ke depannya saya pribadi yakin ke depannya Bitcoin akan kembali ke all time high bahkan menembus all time high-nya lagi. Jadi kenapa saya harus pusing ketika saya membeli Bitcoin di 33.000, 22.000 atau bahkan 40.000? Yang saya tahu ke depannya Bitcoin akan kembali ke all time high dan bahkan menembus ke atas all time high tersebut. Itu yang saya yakini. Kalau misalnya kalian tidak yakin dan kalian merasa Bitcoin akan ke nol, ya jangan gitu guys. Gitu ya, ya jangan invest. Kalau saya yakin gitu. Oke. Kemudian ini juga ada cocok logi nih dari On-Chain College. Ini dari segi realized loss. Atau orang-orang yang menjual dalam keadaan loss gitu ya. Dan ini katanya bisa jadi adalah sebuah kebetulan, tetapi bisa jadi juga memang ini adalah pattern of human psychology atau ini adalah pattern dari psikologi manusia. Dimana kalau misalnya kalian perhatikan ketika di bulan Mei hingga bulan Juli kemarin kita juga mendapati kondisi realized loss yang mirip, dimana kita ada mendapatkan satu spike tinggi di sini. Oke, ketika awal kita mendapatkan drop yang cukup parah, kemudian di pertengahan kita ada mendapatkan sedikit spike, kemudian kita ada mendapatkan spike tinggi kedua, kemudian kita ada mendapatkan dua spike kecil sebelum kita akhirnya mendapatkan reversal. Hal yang sama juga terjadi sekarang, walaupun kalau kalian perhatikan spike-nya tidak setinggi yang kemarin, tapi spike ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan spike-spike lainnya. Di sini kalian perhatikan, di sini adalah spike tinggi pertama, kemudian di pertengahan kita ada mendapatkan spike tinggi kedua, dan sekarang kita juga ada mendapatkan dua spike kecil di sini. Jadi pattern-nya dikatakan mirip dengan yang terjadi di bulan Mei sampai Juli kemarin. Dan mudah-mudahan gitu guys, memang ini menggambarkan human psychology atau psikologi manusia. Dan
Mudah-mudahan hal yang sama terulang di mana kita mendapati kembali rally di bulan Juli kemarin yang start dari 29.000 hingga mencapai 69.000 gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita mungkin akan mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. Dan tentunya yang bisa kita ketahui sekarang berita baiknya adalah kita sudah mampu gitu ya untuk close sedikit di atas area higher low sebelumnya guys. Dan itu adalah berita baik tentunya, dimana kita berarti sudah break dari structure bearishnya. Tetapi berita buruknya adalah kalau misalnya diperhatikan di time frame yang lebih kecil di 1-hour chart, maka kita akan menemukan indikasi bearish divergence gitu ya, dimana harga terus-menerus membuat higher high, tetapi di indikator kita membentuk lower high. Jadi itu adalah indikasi bearish divergence gitu ya. Dan kalau misalnya saya lihat secara price action, apabila gitu ya kita tidak mampu untuk hold trend line di sini, maka besar kemungkinan kita akan kembali nge-retest nih area di sekitaran 37.500 yang harusnya sekarang kita akan jadikan sebagai area major support. Kemarin kan kita jadikan ini area major resistance gitu ya. Sekarang kita flip lagi ke area major support karena kita udah break lagi di atas area tersebut. Dan kalau misalnya ini sampai break down, maka ini juga bisa menjustifikasi untuk bearish divergence-nya play out dan kita bisa jadi akan nge-retest area 37.500. Selama area di 37.500 ini hold, saya rasa kita masih mempunyai chance yang cukup besar untuk bisa kembali revisit ke area 40.000 atau bahkan break di atas 40.000 gitu ya, selama area 37.500 ini hold. Karena kemarin kita mendapati adanya rally di sini itu disertai oleh volume. Jadi itu terlihat cukup baik. Cuman yang perlu saya pesan adalah memang per hari ini dan besok kita itu dalam weekend, so volume tidak akan terlalu besar. Dan itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita mendapati pergerakan yang tidak terlalu masif di sini dan itu menyebabkan terjadinya bearish divergence. Bisa jadi hal tersebut terjadi. Dan kalau misalnya kita dari sini kemudian lalu breakout ke atas dan bukan breakdown ke bawah, maka kita bisa jadi akan membuat bearish divergence ini tidak lagi valid gitu ya, dan kita kemungkinan akan bisa membuat lagi higher high di RSI di sini. Dan untuk midterm sebenarnya belum berubah. Untuk saya masih akan tetap menunggu beberapa indikasi yang kemarin saya sampaikan ke kalian, yaitu kita harus mampu reclaim di atas 40.000. Kemudian kita harus mampu break dari trendline di sini, baru saya akan lebih confidence mengatakan untuk flip ke arah bullish secara midterm gitu ya. Secara short term kita bisa jadi aja mendapati dulu semacam koreksi karena ada beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Pertama tentunya kita mendapatkan semacam rejection di sekitaran area 40.000 yang merupakan major resistance kita berikutnya. Kemudian kita juga mendapati ada bearish divergence dan kita memang secara price action walaupun kita terus-menerus naik, kita tidak melihat ada volume yang memadai. So make sense bagi kita untuk sekarang mendapati semacam koreksi terlebih dahulu ke 37 ribuan. Baru dari sini kita menjemput lagi orang-orang yang buy dan kita bisa mendapati rally berikutnya ke atas. Oke. Tetapi dengan catatan 37.500-nya itu hold gitu ya. Kalau misalnya kita kembali breakdown dari area di sini, maka itu bukan pertanda bagus dan lagi-lagi berarti kita akan mendapati semacam fake out dan itu berarti kita kemungkinan besar akan kembali revisit ke area low sebelumnya di sini atau bahkan kali ini kita akan bisa mendapati lower low baru dan menembus ke arah 30.000. Oke. So itu adalah beberapa hal yang mungkin perlu kalian pantau per hari ini. Sekali lagi guys, dalam keadaan market yang volumenya kecil, kita rentan akan manipulasi. So, kalian jangan heran apabila kita akan mendapatkan pergerakan yang sangat tidak enak untuk dilihat 1-2 hari ini. Terlebih-lebih karena keadaan makro yang masih belum menentu, kita tidak tahu. Tiba-tiba bisa 1-2 jam kemudian ada berita-berita besar dari Rusia dan Ukraina yang kita tidak bisa tebak. Dan itu kemudian berdampak ke market, who knows gitu ya. Jadi selalu waspada, jangan sampai over leverage dan pastikan portofolio kalian sudah aman gitu ya. Aman dalam artian kalian sudah membentuk portofolio kalian sehingga apapun yang terjadi nanti kalian sudah tidak akan panik lagi. Oke, so itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.